Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arina Noksofi, NIM 45124200008, Endah Silestari, NIM 45124200014, Isan Arsatirto, NIM 45124200022, dan Zipanya Gladys, NIM 45124200028. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tugas proyek, yaitu alat sederhana penyaring udara. Baiklah, langsung saja akan saya mulai, yaitu tentang pencemaran udara. Pencemaran udara atau lebih dikenal dengan istilah polusi udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Pencemaran udara disebabkan oleh berbagai macam zat kimia, baik berdampak langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan yang semakin lama akan semakin mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya itu terdapat pencemaran udara. Yang pertama, penyebab pencemaran udara di Indonesia sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam, suspended particulate matter atau SPM, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Selanjutnya itu kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal, 13-44% suspended particulate matter SPM, 71-89% hidrokarbon, 34-73% NO, dan hampir seluruh karbon monoksida ke udara. Sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga, mencakup 41% dari sumber debu Jakarta di kota Jakarta. Selanjutnya terdapat sektor industri yang merupakan sumber utama dari sulfur dioksida. Di tempat-tempat padat pada kota Jakarta, konsentrasi timbal sendiri bisa 100 kali diambang batas. Selanjutnya yaitu yang terakhir, tingkat pencemaran udara dunia sungguh mengkhawatirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 98% kota berpenduduk di atas 100% orang yang ada di negara tersebut berpenghasilan rendah dan menengah tidak memenuhi standar kualitas udara WHO. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu peraturan perundangan. Upaya pengendalian pencemaran lingkungan khususnya udara saat ini masih bersifat sektoral, baik legislatif maupun institusinya. Peraturan perundangan dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan pencemaran yang bersifat nasional adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Bisa di next. Selanjutnya, sumber pencemaran udara. Pencemaran udara terbagi dari dua sumber, yaitu sumber pencemaran udara alamiah dan sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran udara alamiah misalnya akibat letusan gunung berapi. Bisa juga berupa kebakaran hutan, nitrifikasi, dan denitrifikasi biologi. Sumber pencemaran udara berasal dari manusia. Sumber pencemaran jenis ini misalnya dari transportasi, emisi pabrik. Ya, penyebab pencemaran udara yang bersumber dari kegiatan manusia antara lain karbon monoksida atau CO, oksida sulfur atau SOX, oksida nitrogen atau NOx, partikulat hidrokarbon atau HC, dan oksida fotokimia termasuk ozon. Bisa di next. Macam pencemaran udara. Terdapat dua macam pencemaran udara, yaitu pencemaran udara primer dan sekunder.
Pencemaran udara primer yaitu substansi pencemaran ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran. Karbon monoksida adalah salah satu contoh pencemaran udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Pencemaran udara sekunder yaitu substansi pencemaran terbentuk dari reaksi pencemaran primer dari atmosfer. Pembentukan ozon dalam proses fotokimia adalah contoh pencemaran sekunder. Atmosfer merupakan sebuah sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Bisa di next. Selanjutnya, dampak pencemaran udara, yaitu bidang kesehatan, menyebabkan penyakit paru-paru atau bronkitis serta penyakit saluran pernapasan lainnya. Sedangkan dampak pencemaran oleh zat kimia seperti karbon monoksida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada hemoglobin. Bidang ekonomi, hasil kajian Bank Dunia menemukan bahwa dampak ekonomi akibat pencemaran udara di Indonesia sebesar 1,8 triliun. Jumlah ini akan meningkat mencapai 4,3 triliun pada tahun 2015. Yang ketiga, bidang sosial. Aktivitas sosial menjadi terhambat. Yang keempat, bidang pendidikan dapat mempengaruhi tingkat belajar para siswa. Mereka terhambat dalam hal berpikir, terhambat pula dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bisa di next. Selanjutnya, bidang pertanian. Kurangnya lahan hijau tempat pohon melakukan fotosintesis karena dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Tanaman akan rawan penyakit. Penyakit tersebut antara lain klorosis, nekrosis. Ini menyebabkan sirkulasi udara sehat berkurang. Selanjutnya, hujan asam dapat melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan permukaan. Selanjutnya, efek rumah kaca. Akibatnya panas terperangkap dalam lapisan troposfer sehingga menimbulkan fenomena pemanasan global. Selanjutnya, kerusakan lapisan ozon. Dan zat pencemaran udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zepa. Teruskan oleh Zepa. Baik, di sini ada penanggulangan, dapat menggunakan kendaraan umum, melakukan hemat energi, memahami serta mempraktikkan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, menggunakan sumber energi terbarukan, serta ramah lingkungan, dan menggunakan berbagai perangkat teknologi atau listrik hemat energi. Bisa di next. Lalu selanjutnya akan masuk ke alat, yaitu air purifier dari cangkang telur dan sabut kelapa. Bisa di next. Cangkang telur memiliki 3 lapisan. Pada lapisan kedua dan ketiga terdapat CaCO3 yang memiliki kandungan serta protein fiber untuk mengikat CO2 dari udara kotor. Alat ini diharapkan mampu mengurangi pencemaran udara, terutama akibat CO2 dan debu. Cangkang telur bagi sebagian orang dinilai tidak memiliki manfaat, sehingga akan dibuang begitu saja. Banyak yang tidak mengetahui bahwa limbah dari cangkang telur memiliki keunggulan untuk membantu mengurangi polusi udara. Ternyata cangkang telur ini punya lapisan membran sel yang memiliki potensi untuk mengurangi polusi. Bisa di next. Kemudian kita akan kolaborasikan dengan ejuk aren karena tanaman ini bagus untuk menyaring debu. Teknologi ini berbentuk seperti vakum dan memiliki alat berbentuk kipas yang berfungsi untuk menyedot udara dari luar untuk melewati proses penyaringan udara. Jadi limbah dari cangkang telur dan ejuk aren dapat kita buat di tengah untuk kita jadikan penyaring, kemudian kita menggunakan alat yang ada di vakum untuk menarik udara masuk. Bisa di next. Lalu ada alasan pembuatan alat. Tingginya tingkat polusi udara di sekitar, terutama di daerah perkotaan, dapat mengakibatkan kualitas udara menurun. Hal ini dapat
mempengaruhi kesehatan manusia seperti menyebabkan penyakit pernapasan. Oleh karena itu, dibutuhkannya alat sederhana untuk mengurangi pencemaran udara yang ada. Alat ini menggunakan filter dari cangkang telur dan juga sabut kelapa untuk menyaring udara kotor, terutama CO2 dan juga debu. Bisa di next. Lalu ada alat dan bahan pembuatan alat. Yang pertama ada cangkang telur, cutter, corong, jaring, lem, kardus dengan ukuran 17 x 23 x 45 cm, kipas kecil, korek, penggaris, dan juga sabut kelapa. Bisa di next. Lalu ada fungsi alat. Berfungsi untuk menyaring udara kotor. Jaring berfungsi agar partikel udara kotor yang berukuran besar tidak masuk ke dalam alat. Setelah itu, udara kotor akan melewati filter dari cangkang telur dan sabut kelapa. Kandungan dari CaCO3 pada cangkang telur menyerap CO2 dan juga debu. Sedangkan selulosa pada sabut kelapa juga berfungsi untuk menyaring udara kotor. Udara yang telah melewati filter akan menjadi lebih bersih daripada sebelumnya. Kemudian udara bersih ini akan keluar dengan bantuan kipas kecil yang ada di bagian belakang alat. Selain itu, kipas ini menggunakan batu baterai sehingga letaknya yang menempel pada alat berfungsi agar kipas dapat diisi ulang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Endah. Halo Indah, ini suaranya belum masuk. Baik, untuk yang selanjutnya tentang proses pembuatannya. Yang pertama, membuat lubang dengan diameter 10 cm pada kedua sisi kardus. Diameter ini disesuaikan dengan diameter pada kipas kecil. Kemudian, memasang kipas kecil pada salah satu sisi lubang, lalu merekatkannya menggunakan lem. Kemudian, memasang jaring serta corong pada lubang yang lainnya. Kemudian memotong kardus dengan ukuran 16 x 22 cm sebanyak 2 buah. Kardus ini digunakan untuk filternya nanti dan ukurannya disesuaikan dengan ukuran dari kardusnya. Kemudian melubangi kardus tersebut dengan diameter 10 cm. Setelah itu, membuat filter dengan susunan kardus, kemudian jaringnya, kemudian sabut kelapanya, kemudian jaringnya lagi, kemudian cangkang telur, kemudian jaring, kemudian ditutup dengan kardus lagi, kemudian direkatkan menggunakan lem. Setelah itu, filter dipasang di tengah kardus, tidak perlu menggunakan lem karena ukurannya sudah pas dengan kardus, jadi tidak perlu lagi dengan lem. Kemudian, kardus ini ditutup, kemudian agar lebih rapat dapat menggunakan lakban pada bagian atasnya. Tapi pada alat ini untuk sementara tidak dipasang lakban karena agar terlihat bagaimana cara kerja dari alat ini. Selanjutnya, kemudian prinsip kerja dari alat ini. Pertama, udara kotor akan masuk ke dalam alat melalui corong yang diberi jaring. Jaring ini berfungsi agar kotoran yang berukuran besar tidak ikut masuk ke dalam alatnya. Kemudian, udara akan melalui filter yang ada pada kardus, dan filternya ini dari cangkang telur dan juga sabut kelapa. Cangkang telurnya ini memiliki serat fiber pada kandungan CaCO3-nya yang dapat mengikat CO2 dan juga
sabut kelapanya ini memiliki kandungan selulosa yang dapat menyaring udara kotor. Selain itu, kemudian udara bersih keluar dengan bantuan kipas dari alat ini. Selanjutnya, kesimpulannya, sebagian orang beranggapan bahwa kulit telur itu tidak baik sehingga akan dibuang begitu saja. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa limbah cangkang telur ini memiliki manfaat untuk membantu mengurangi polusi udara. Fakta membuktikan bahwa cangkang telur ini memiliki lapisan membran sel yang dapat mengurangi polusi. Kemudian, kesamaan dengan ijuk atau sabut kelapa, karena tanaman ini sangat cocok untuk menyaring debu. Selanjutnya, kemudian teknologi tersebut berbentuk seperti ruang hampa udara yang memiliki alat berbentuk kipas yang fungsinya untuk menyedot udara dari luar. Tapi pada alat ini kami menggunakan corong untuk kemudian melewati proses penyaringan udara. Jadi limbah dari cangkang telur dan juga sabut kelapa di tengah ini berfungsi sebagai filternya. Kemudian udara itu melalui saringannya kemudian keluar dari alat dengan bantuan kipas. Selanjutnya, nah ini ada beberapa gambar, ada alat dan bahannya, kemudian ini ada corongnya, kemudian waktu pembuatan lubang pada kardusnya, dan yang terakhir adalah gambar kipas setelah dipasang. Selanjutnya, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.